Nah, untuk limit pinjamannya dari mulai Rp1.000.000 sampai Rp10.000.000 dan saya akan coba melakukan pengajuan sebesar Rp1.000.000 saja dengan tenor selama 3 bulan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk pinjamannya berhasil disetujui dengan jumlah sebesar Rp1.000.000 dengan tenor selama 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Dan kali ini kembali kita akan membahas aplikasi pinjol dan bisa teman-teman lihat saya sudah diarahkan ke halaman awal dari aplikasinya. Lalu di sini saya diminta untuk menambahkan nik KTP saja dan pada aplikasi kali ini kita tidak diminta untuk mengupload foto iktp tapi hanya mengisi formulir pengajuan pinjamannya saja. Kemudian di bawah ada informasi tambahan yang harus saya isi juga seperti pendidikan, kemudian alamat lengkap dan email yang aktif. Tentu saja untuk informasi yang saya isi menentukan pengajuan pinjamannya dicairkan atau tidak ya. Nah, untuk tingkat pendidikan saya pilih SMA, kemudian untuk pekerjaan karena tidak ada yang sesuai dengan kriteria pekerjaan saya, sehingga di sini saya pilih lainnya saja. Kemudian untuk alamat saya isi sesuai dengan yang tertera di KTP-nya. Nah, setelah seluruh informasinya berhasil terisi, kemudian saya klik lanjutkan, kemudian saya diarahkan ke halaman peninjauan untuk pengajuan pinjamannya ya. Dan di sini kita tinggal menunggu saja sampai proses peninjauannya selesai. Nah, akhirnya saya berhasil mendapatkan limit pinjaman maksimum sampai Rp10.000.000 dengan tenor maksimum sampai 12 bulan ya. Nah, karena untuk kepentingan video saja, saya akan coba mengajukan pinjaman sebesar Rp1.000.000 dengan tenor selama 3 bulan saja. Nah, lalu saya diarahkan ke halaman konfirmasi pengajuan yang berisi detail pinjaman. Nah, untuk nominal pinjamannya sebesar Rp1.000.000 dengan jangka waktu selama 3 bulan. Nah, tapi di bawah ada beberapa poin yang menurut saya tidak perlu ya dan tidak biasa pada aplikasi-aplikasi pinjol pada umumnya ya. Seperti di sini ada simpanan pokok, kemudian simpanan wajib, bunga, dan untuk biaya transaksi dan layanannya pun cukup besar ya, sebesar Rp310.000, sehingga untuk jumlah yang diterima hanya Rp615.000 dari total pengajuan sebesar Rp1.000.000. Nah, sedangkan untuk pembayaran cicilannya untuk tagihan pertama saja saya dikenakan sebesar Rp600.000, hampir seluruhnya dari jumlah pinjaman yang diterima ya. Tentu saja ini sangat memberatkan bagi peminjam sehingga saya sarankan teman-teman berpikir 2 kali untuk mengajukan pinjaman di aplikasi ini ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton sampai ke menit ini saya ucapkan selamat karena teman-teman berhak mendapatkan giveaway atau saldo dana dari kami sebesar Rp300.000. Nah, caranya cukup mudah, silahkan teman-teman tonton video ini sampai habis. Kemudian di akhir video silahkan teman-teman berkomentar positif sesuai dengan isi videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga videonya di media sosial teman-teman semua. Dan untuk pemenang giveaway-nya akan kita umumkan setiap hari Minggu ya melalui video short. Jadi jangan lupa nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan notifikasi pengumuman giveaway-nya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke tutorialnya. Nah, karena saya penasaran bagaimana kelanjutannya, kemudian untuk kebutuhan dokumentasi dan edukasi, saya akan coba melanjutkan ke tahapan pencairan pinjamannya. Oke, di sini untuk status pinjamannya sudah berhasil disetujui dengan jumlah yang harus dibayar sebesar Rp1.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 3 bulan ya. Oke, sambil menunggu pinjamannya dicairkan ke rekening pencairannya, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi tadi pagi saya iseng-iseng nyari aplikasi pinjol di Play Store, kemudian muncul aplikasi ini di deretan yang paling atas. Kemudian saya coba cek untuk aplikasinya dan ternyata aplikasi ini punya rating yang cukup bagus, yaitu dengan 4,3 bintang dan sudah mendapatkan ribuan ulasan ya. Dan aplikasinya sudah diinstal lebih dari 100.000 kali ya. Kemudian untuk tampilan aplikasinya pun cukup sederhana dengan kombinasi warna merah dan putih. Nah, karena saya penasaran, akhirnya saya coba install aplikasinya untuk mereview bagaimana proses pengajuan pinjaman di aplikasi ini ya.
sehingga teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara kerja aplikasi ini ya. Nah, sekarang kita akan cek apakah aplikasi ini terdaftar sebagai vintage lending resmi yang diawasi oleh OJK. Tapi setelah tadi kita sama-sama lihat untuk detail pinjamannya, saya meragukan aplikasi ini tersedia sebagai aplikasi yang diawasi oleh OJK ya. Tapi untuk menjawab keraguan saya, akhirnya saya coba cek aplikasi ini di website resmi OJK, yaitu ojk.co.id. Dan ternyata benar saja aplikasi ini tidak tersedia sebagai vintage lending berizin yang diawasi oleh OJK terbaru per April 2025 ya. Dengan kata lain, aplikasi ini termasuk kategori aplikasi pinjol ilegal yang sangat beresiko jika teman-teman mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Nah, tapi setelah saya coba perhatikan kembali, ternyata aplikasi ini mengklaim sudah terdaftar dan diawasi serta didukung oleh Kemenkop dan Kominfo ya. Tapi masalahnya untuk sampai saat ini saya belum mengetahui bagaimana cara mengeceknya di Kemenkop dan Kominfo apakah betul KSP Mitra Niaga Utama ini terdaftar dan diawasi oleh Kominfo dan Kemenkop ya. Nah, jika teman-teman mengetahui untuk bagaimana cara mengeceknya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Tapi yang sejauh saya ketahui, jika mekanismenya untuk pinjaman atau simpan pinjam harusnya sudah tersedia dan diawasi juga oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Nah, tapi setelah saya coba riset menggunakan AI, ternyata aplikasi ini atau koperasi ini meskipun mengklaim sebagai bagian dari koperasi, penting untuk dicatat bahwa aplikasi ini tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Hal ini berarti aplikasi tersebut tidak memiliki izin resmi sebagai penyelenggara layanan pinjaman online di Indonesia. Nah, kemudian meskipun beroperasi atas nama koperasi, OJK dan Satgas Waspada Investasi telah mengidentifikasi bahwa banyak aplikasi pinjaman online ilegal menggunakan kedok koperasi untuk menghindari regulasi. Hal ini termasuk dalam temuan OJK terkait aplikasi pinjol ilegal berkedok koperasi simpan pinjam ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita harus selalu waspada dan bijak dalam memilih aplikasi pinjaman online meskipun dalam kondisi atau keadaan membutuhkan dana darurat ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara like, kemudian subscribe dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari kami ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.